pakai petir. Kalau yang sudah lama koinnya banyak-banyak, itu mau panen sekarang juga profit dia, mau nunggu open mana juga profit, ya kan? Tinggal keputusan masing-masing kan itu. Saya belum banyak sih koinnya, kalau yang di Ava Balance belum banyak. Baru sekitar 5.000-an lebih ya. Di Ava Balance baru 5.000. Iya, kalau untuk yang di beranda yang depan itu mudah-mudahan bisa mencapai 100.000 ya. Ibaratnya kalau ini ibaratnya ya Mak ya, hanya kita untuk biar menyemangati seseorang itu buat petir. Ibaratnya kalau harga sekarang ibaratnya contohnya 6.000 ya. 6.000 kali 5.000 udah 30 juta loh. Sampean panen sekarang pun mendapatkan panen 30 juta loh. Kasarannya seperti itu ya. Tetapi pilihan ada di kita, mau dipanen sekarang atau dipanen setelah open manet kan itu. Enggak lah, biarin aja. Nah, kalau bisa perbanyak pi dipanen setelah open manet. Siapa tahu Makanya tadi kan ya, apakah diperbolehkan, karena setahu saya kan memang tidak diperbolehkan. Dan apakah sistem bisa membaca hal-hal seperti itu gitu. Itu tidak membaca itu untuk apa Mak kalau di sistem Mak? Karena semua sistem itu dia kan larinya ke blockchain ya. Blockchain itu cuma lalu lintas yang terjadi di situ. Karena kita lihat ya di berbagai media massa itu berseliweran, bahkan terang-terangan gitu. Mereka mengajak, entah itu mereka membeli atau mereka mau menjual gitu kan. Itu kan terang-terangan gitu. Nah, itu karena apa ya? Vulgar lah. Ini kan ada blockchain. Nih di sini ada blockchain. Kita bisa melihat di dalam blockchain tersebut suatu 3% bentar lagi habis. Nih 50 pi, 2160 pi itu loh nih bertransaksi tiap detik kasarannya tuh 50 21 ya, itu ada yang 50 pi di atas 5, bahkan ratusan ya. Iya makanya itu. Jadi konsepnya adalah gini Mak, ini hanya membaca pergerakan kemana arah pi-nya. Di sini apakah tertulis untuk A untuk B? Nggak ada di suatu blockchain Mak. Oke, artinya secara tidak langsung sistem tidak tahu itu transaksi digunakan untuk apa. Dia hanya mencatat ada keluar uang, keluar masuk uang, seperti itu aja kan. Keluar masuk koin maksud saya gitu. Keluar masuk koin dari satu wallet ke wallet berikut dan begitu. Iya betul. Apa dia tahu fungsi transaksi tersebut untuk apa? Kan begitu. Di sini terpampang jelas setiap detik, setiap menit ini ada transaksi. Walletnya bisa di copy, bisa dicek sendiri kasarannya seperti itu. Ya tinggal kita klik aja itunya. Benar. Saya udah buka itu. Nah, terus siapa yang membantah ini? Maksudnya? Siapa yang membantah ini? Apakah ini akan di-ban? Datanya mana kan gitu? Ini ada bukti loh, data real loh, bahwa aman-aman saja. Yang mau saya tunjukkan bahwa ini aman gitu loh Mak. Iya, aman artinya sistem tidak bisa membaca itu untuk apa, hanya membaca ini koin keluar masuk dari satu wallet ke wallet berikut kan begitu. Saya ingin mengetahui orang yang beredukasi itu mengatakan itu tertulis di situ untuk ini menjual untuk harga ini, tertulis dari mana? Berarti orang itu dafik gak paham blockchain. Kan blockchain itu kan, yang saya tahu blockchain itu kan ibaratnya seperti buku besar gitu ya. Buku besar transaksi daripada koin-koin kripto gitu kan. Nah, cuman kan yang saya tidak paham itu buku besarnya itu apakah detail mencatat fungsi daripada transaksi atau tidak. Ternyata kan
Saya baru tahu kalau ternyata dia hanya mencatat keluar masuknya koin dari satu wallet ke wallet berikut, kan gitu. Betul. Makanya kalau saya herannya, kok orang itu senang kali bohongi, ternyata tahu saya tujuannya mereka apa. Untuk mendapatkan cuan pribadi, Mak. Atau tim, dengan itu dibukanya kopdar, dibahaslah ABC, cuan itu. Biar ini, Mak, yang mengadakan kopdar biar tersinggung, Mak. Kalau saya tidak pernah mengadakan kopdar, tapi saya diundang untuk hadir di kopdar sering. Suruh bayar ya? Enggak. Kalau enggak apa-apa, ikutin. Tetapi kalau bayar, saya enggak. Tapi peserta lain yang mungkin bayar, saya nggak ngerti. Ya begitulah, Mak. Namanya manusia pintar ini itu pingin menggodohi. Saya lihat di beberapa kopdar mereka terang-terangan kan harus bayar sekian gitu ya. Ya mungkin saya berpikirnya walaupun saya tidak bayar, saya tidak pernah bayar untuk kopdar gitu ya. Mungkin itu hanya untuk sewa tempat dan makan aja kali ya. Iya, sewa tempat makan juga ada profitnya loh, Mak. Kalau memang harganya menurut kacamata saya masih make sense, ya. Oke. No problem. Tapi kalau harganya sudah melambung menurut saya skip ya. Ya. Ngapain gitu. Skip aja, Mak ya. Buang-buang duit. Gitu. Sekarang gini loh, orang ngadain di tempat kayak semacam pendopo sama dia mengadakan di restoran mewah kan pasti beda gitu. Iya. Beda dalam artian konsumsi makanannya udah pasti beda, sewa tempatnya udah pasti beda, kan semuanya pasti beda gitu. Iya. Jadi, tapi yang mengadakan itu yang untuk bayar, Mak, itu pasti cuan. Panitianya, nggak mungkin enggak. Berhubung saya nggak pernah jadi panitianya, saya nggak tahu itu deh. Kalau itu. Iya, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Intinya seperti itu, gunakan uang Anda untuk yang bermanfaat sebaik mungkin. Kalau saya berpikirnya gini ya, tujuan kita mining itu kan apa sih? Nyari cuan. Iya. Cuannya belum dapat kok udah suruh ngeluarin banyak uang gitu. Nah, itu cerdas sampean, alhamdulillah. Uangnya aja belum dapat gitu kan, masih mining gitu Bu. Tapi udah disuruh bayar sekian ratus ribu untuk pertemuan gitu, mau ngapain? Iya, mungkin karena mereka ditakut-takuti, Mak. Kalau nggak ikut seperti itu takut kena A, takut B kan gitu. Tetapi kalau di sini dikasih solusi. Orang-orang yang sering melakukan itu merasa anjir orang ini kok bunuh pencarian saya kan gitu, pasti emosi. Biasa, kalau menurut saya hal itu biasa ya. Dimanapun dan kita dalam bergerak di bidang apapun akan ada hal-hal yang seperti itu gitu. Ada orang yang mencari keuntungan dalam kesempitan, itu juga pasti ada, nggak mungkin. Pasti itu. Itu cuman seringkali saya bilang bahwa kan kita mau sukses bersama, bukan mau saling makan sesama saudara gitu, sesama pionir. Sampai saya sedih, jujur saya dapat informasi bahwa untuk bisa datang ketemu sama salah satu pionir yang mungkin sudah dianggap suhu gitu oleh mereka, itu mereka dikenakan biaya loh. Segitunya ya nyari uang ya mereka ya. Sampai saya bilang astagfirullah, saya bilang kalau perlu kita lah yang datengin mereka gitu loh, bukan mereka yang datengin kita. Kalau kita bisa kita yang datengin mereka, kita yang edukasi mereka, kita bantu mereka. Niat kita kan bantu gitu, mereka kan pengen dibantu koi akunnya gitu. Jadi mereka cari orang-orang yang menurut mereka sudah jadi suhu. Dan ternyata setelah saya dapat banyak laporan termasuk dari yang mereka sudah datang ke orang tersebut juga gitu, itu harus bayar. Sedih banget saya bacanya, dengar cerita itu sedih asli.
Ya itulah letak rakyat, itulah ini Mak. Dia menggunakan kepintarannya untuk memanfaatkan para pioner yang awam untuk mencari cuan kepentingan pribadi. Itu yang kami gaungkan di sini, yang diadanya pembodohan massal. Makanya kita di sini dengan data mengedukasinya dengan data. Memang gaya kita agak galak, omongan kita agak kasar, tetapi kita menyadarkan daripada orang yang omongnya halus tapi gigit. Paham nggak? Halus tapi menghanyutkan. Halus tapi menggigit, menyesatkan. Nggak mau ada duanya. Digalakin juga nggak mau. Tetapi kan memang konsepnya gini, kita bukannya galak tetapi penekanan ya Mak ya. Penekanan ini loh, kita cara belajar tuh begini gitu loh Mak. Kalau kita mau belajar ya kita harus menahan emosi dan ego kita. Kalau kita belum bisa menahan emosi dan ego kita ya jangan belajar, karena pasti akan ada benturan. Iya, saya tuh lebih enak berdiskusi sama orang berpengetahuan, orang cerdas, orang pintar Mak. Karena pasti nyambung Mak. Kalau orang itu tidak paham, gimana mau nyambung coba? Adanya debat, bukan diskusi, ya enggak? Harus tahu dulu tujuannya kita mau ngapain. Kalau kita tujuannya diskusi, ya itu dia. Berdebat, tapi kita mengembalikan semuanya itu kepada rulesnya seperti apa. Jadi seperti rulesnya di dalam Pi Network itu, rulesnya bunyinya seperti apa, kita kembalikan di situ bunyinya. Jadi bukan apa kata orang, tapi rules di yang memang di beranda dan kita sudah tahu itu seperti apa. Terus yang kedua, by data tadi. Jadi bukan asal ngomong gitu. Jadi ada dasarnya, ada rekomendasinya. Dan rekomendasinya harus yang valid, bukan rekomendasi asal-asalan dicomot gitu loh. Iya benar. Makanya tadi saya tekankan, informasi semua ada di media sosialnya yang resmi ya, yang resmi. Itu karena apa? Saya menyindir karena kebanyakan orang itu asal comot Mak. Ya jujur referral saya banyak ya, dan referral saya mungkin mayoritas rekan-rekan kerja saya yang mungkin bule orangnya gitu kan. Mereka malah lebih untuk diajak saya diskusi, diajak saya bicara gitu. Seperti banyak pertanyaan, kapan sih open minded? Saya selalu bilang, itu bukan ranah saya untuk menjawab. Iya. Itu ranahnya Kortim. Selama di beranda ada informasi kapan itu open minded ya berarti kita belum. Betul. Kita tinggal aja, kita jalani aja apa yang menjadi tanggung jawabnya kita gitu loh. Tanggung jawab kita apa? Clear. Tanggung jawab kita apa? Menjaga akun kita dari hacker gitu kan. Tanggung jawab kita apa? Menjaga perasaan sandi kita. Jangan sampai kecuri orang gitu kan. Terus tanggung jawab yang berikutnya apa? Ya tanggung jawab ke downline kalian seperti apa gitu. Jadi informasi itu nggak putus di kamu aja, tapi harus turun ke bawah gitu. Jadi satu orang seperti tali berantai yang memberikan informasi yang jelas. Kalau kurang jelas lebih baik bertanya, ada bikin asumsi sendiri gitu loh. Iya betul, sangat betul. Saya kadang agak bingung gini Mak. Memang kita itu diskusi ya agak berotot dalam arti keras itu untuk penekanan. Ini loh kalau kita mau belajar awalnya harusnya dari sini. Ini sebenarnya dibahas itu semester 1 kasarannya Mak. Ini udah semester 6 loh. Masa bahas lagi semester 1 kan udah bukan waktunya. Ya, itu kalau kita mungkin berada di dalam sebuah kelas permanen mungkin iya. Tapi ini kan tidak dalam sebuah kelas permanen. Satu itu. Terus yang kedua yang harus kita pahami bahwa sumber daya manusianya juga berbeda-beda nih. Banyak kepala dengan sumber daya manusianya yang bisa dikatakan nano-nano gitu loh. Karena nano-nano itu ya kita bukan kita ya, karena mungkin saya tidak termasuk.
bagi para edukator ya seharusnya bisa memaklumi banyak hal karena nano-nano yang tadi saya bilang itu. Iya betul Mak, sangat betul Mak. Jadi memang, tetapi kalau orang itu tetap kekeh gimana Mak cara mengatasinya Mak? Iya kan tadi tujuannya ini kita kembalikan lagi, tujuan kita diskusi bukan berdebat gitu ya. Harus dipahami tujuan kita diskusi. Kalau berdebat artinya ada sebuah kasus yang diperdebatkan kan begitu. Ini kan bukan, tapi ada sebuah masalah yang kita kembalikan lagi kepada buku putihnya, bunyinya seperti apa, rules-nya gitu loh. Karena kita semua kan selalu berjalan berdasarkan rules, bukan berdasarkan like and dislike, bukan berdasarkan gue nyaman atau tidak, enggak. Kita semua berjalan berdasarkan buku putihnya gitu loh. Buku putihnya, buku rules-nya itu bunyinya seperti apa. Kalau setiap permasalahan kita kembalikan kepada rules-nya, insya Allah semua akan nggak perlu itu yang namanya perdebatan. Betul, karena kebanyakan untuk mengikuti rules-nya aja mereka sudah nggak mau, lebih mau dengan informasi yang katanya gitu loh. Yang tadi saya bilang sumber daya manusianya beda-beda gitu ya, nano-nano, dan bisa dipahami bahwa mungkin 90% orang Indonesia itu bukan tipikal orang yang hobi membaca. Mereka hobinya seperti disuapin. Informasi terima masuk, informasi terima masuk. Beda dengan dia membaca, mempelajari, memahami. Karena orang yang membaca itu kalau dia sudah sampai alinea berikut dia nggak paham, dia akan balik lagi ke atas. Ini maksudnya gimana ya? Saya balik lagi ke atas. Pelan-pelan dia pelajari, pelan-pelan dia baca sampai dia mengerti. Nah, hal-hal yang seperti ini belum menjadi budayanya orang Indonesia. Iya benar. Berarti kita masih lebih baik mending gue tanya dia jawab kadang-kadang tanpa difilter, tanpa disaring bener apa enggak gitu loh. Yang penting gue udah tahu dia jawabannya begini, langsung jawaban itu dipatri di dalam pikirannya dia, dalam mindsetnya dia. Padahal belum